Selamat pagi menjelang siang buat anak-anak di kelas 12. Pada hari ini kita lanjutkan kembali lanjutan materi kita dengan topik gereja dan multikulturalisme. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan kepada kalian tentang apa itu multikulturalisme. Jadi sederhananya multikulturalisme ini adalah keberagaman atau hidup heterogen, bukan homogen, ya. Nah, Tuhan menciptakan manusia tidak homogen, tetapi heterogen, berbeda-beda. Nah, sebenarnya perbedaan itu bukan menunjukkan bahwa Allah itu lemah, ya, tetapi perbedaan itu justru menunjukkan keunikan, dan dengan perbedaan Tuhan sedang menuntun manusia untuk bisa menghargai satu dengan yang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Adapun yang menjadi kompetensi dasar kita adalah menganalisis nilai-nilai multikulturalisme. Lalu indikatornya setelah mempelajari materi ini adalah observasi di gereja terhadap praktek multikulturalisme, lalu cara gereja mengimplementasikan, mewujudkan sistem multikulturalisme. Nah, multikulturalisme di zaman Perjanjian Lama sebenarnya sudah terlihat dan ada. Di Perjanjian Lama menunjukkan perbedaan budaya yang dipengaruhi oleh agama. Jadi sebelum agama, budaya sudah melekat di masyarakat lokal. Nah, ketika agama masuk, maka budaya tidak langsung terbuang, terhapus, tetapi justru dalam budaya itu agama menguatkannya. Ada hubungan agama dan budaya yang sangat erat yang terdapat di masyarakat lokal. Nah, relasi bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain juga menunjukkan bahwasanya Israel berhadapan dengan multikulturalisme. Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya sekitarnya. Kita lihat bagaimana perjalanan Israel menuju Kanaan, mereka bersinggah-singgah. Dan tentu tempat persinggahan mereka itu mereka beradaptasi dengan budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Nah, Israel terbuang. Israel mengalami pembuangan beberapa kali. Seperti ke Mesir selama 400 tahun, ke Persia, ke Babel atau Babilonia. Secara otomatis Israel yang sebelumnya sudah memiliki budaya, mereka akan mengalami masa transisi untuk juga mengenal, berbaur dengan budaya tempat di mana mereka dibuang. Misal di Mesir, otomatis mereka akan berhadapan dengan budaya Mesir, budaya Persia, budaya Babel. Israel ada yang terhisap, ya, yang lahir di tempat pembuangan, tentu mereka akan terhisap dengan budaya lokal, dan masyarakat pun tentu menunjukkan praktek-praktek budaya terhadap masyarakat yang ada. Nah, multikulturalisme kita lihat di dunia Perjanjian Baru. Warna baru dalam budaya yang diwariskan bangsa-bangsa yang pernah menjajah Israel. Jadi dalam dunia Perjanjian Baru kita juga melihat adanya multikulturalisme dari budaya yang ditinggalkan penjajah Israel. Misalnya kita melihat tentang Yunani, Romawi, ya. Salah satu yang hebat dan kuat daya ubahnya adalah budaya Helenisme. Helenisme itu artinya budaya Yunani. Jadi orang-orang Israel lebih memahami, lebih padu dengan budaya Helenisme, mulai dari bahasa dan segala kultur yang melekat di dalamnya. Sampai-sampai bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Pertanyaannya, Sir, kenapa harus bahasa Yunani, kenapa nggak bahasa Ibrani? Karena pada waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional yang dipahami banyak orang. Gereja pada perdana yang multikulturalisme. Jemaat gereja perdana sangat beragam. Karena gereja itu welcome untuk setiap siapa saja yang mau cari Tuhan dari segala suku, ras, bangsa, etnis, dan budaya. Gereja perdana atau gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul itu melakukan praktek kasih, implementasi kasih dengan rela, dengan ikhlas berbagi dengan sesama yang membutuhkan.
dengan cara mereka menjual harta milik mereka dan membagi-bagikannya di dalam gereja kepada jemaat yang membutuhkan. Gereja dan multikulturalisme. Kata multikulturalisme bukan hal yang asing bagi gereja-gereja di Asia pada umumnya. Di Indonesia yang majemuk, keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, serta berbagai kebiasaan telah turut mewarnai perjalanan gereja di Indonesia. Jadi, multikulturalisme adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Tetapi multikulturalisme juga dapat menjadi akar pemicu konflik horizontal. Sebab ada orang yang tidak siap berbeda, tidak siap heterogen. Manusia diciptakan Allah adalah heterogen, berbeda, bukan homogen, sejenis saja. Nah, ini saja penjelasan saya pada hari ini. Kesimpulannya adalah perbedaan itu tentu bukanlah ancaman, tetapi sebuah keindahan yang layaklah disyukuri sebab merupakan anugerah Allah yang maha kuasa. Multikulturalisme adalah alat Allah agar setiap insan saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Ini saja penjelasan saya pada hari ini terkait dengan gereja dan multikulturalisme. Semoga kalian memahami dan boleh juga catatan atau materi ini dicatatkan dan dikirim kepada Terima kasih untuk atensinya pagi hari ini. Mari kita bersama tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar materi gereja dan multikulturalisme. Materaikan dan supaya menjadi pemahaman baru buat anak-anak-Mu. Berkati kedua orang tua mereka. Berkati pekerjaan orang tuanya. Supaya tercukupkan segala kebutuhan anak-anak ini. Berkati kami guru-guru yang mengajar mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur pagi ini. Amin. Baik anak, selamat pagi menjelang siang. Shalom.